Nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan bahwa Daud yang di dalam hidupnya banyak dibentuk oleh pergumulan yang berat, baik di tengah-tengah keluarga dan saudara-saudaranya, baik juga yang ada di tengah-tengah bangsanya sendiri, bahkan di dalam dirinya sendiri. Saudara, pernah ia jatuh di dalam dosa. Namun dia mengakhiri pertandingan hidup ini dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Namun demikian saudara, sekalipun Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dari mazmur-mazmurnya, kalau kita lihat di dalam ayat pertama tadi, Mazmur berdoa dan berseru kepada Tuhan seperti seolah-olah Tuhan berdiam diri, dia tidak menjawab apa-apa. Nah kadang-kala juga Bapak Ibu Saudara, kita pernah mengalami hal demikian. Kita pernah di mana doa-doa kita terus menerus kita naikkan doa kepada Tuhan, namun seperti seolah-olah doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat pertama tadi dia berkata begini kepadamu, ya Tuhan burung batuku, aku berseru. Garis bawahi di sini, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Daud berdoa berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan sepertinya membisu, berdiam, tidak menjawab apa-apa. Nah lalu bagaimana Bapak Saudara sikap hati seorang Daud pada saat seolah-olah Tuhan tidak menjawab doanya? Dia tidak berhenti untuk berdoa. Dia terus datang untuk memuji-muji Tuhan. Dia terus untuk bersyukur kepada Tuhan, walaupun doanya belum dijawab oleh Tuhan. Kalau Bapak Saudara, peristiwa ini sering kita alami dalam hidup. Sepertinya Tuhan tidak menjawab apa-apa sama kita. Sepertinya kita katakan bahwa Tuhan tidak ada lagi dalam hidupku. Kita sudah melakukan ini itu, tetapi sepertinya Tuhan berdiam, membisu. Namun perhatikan saudara, jangan pernah putus asa. Kadang-kala Allah mengizinkan itu supaya menguatkan kita, supaya kita jangan sombong, supaya jangan kita angkuh, supaya jangan kita membanggakan diri. Sebab pada saat Allah langsung menjawab doa kita, seolah-olah kita berkata, oleh karena aku, oleh karena kehebatanku, oleh karena kuatku. Kadang-kadang kita sadar diri tentang hal ini. Padahal Tuhan yang membuat itu semua, bukan karena hebat dan kuat kita. Allah berdiam diri supaya kita dapat memperbaiki diri, untuk supaya kita jangan meninggikan hati bahwa kita yang paling hebat, doa kita yang paling ampuh. Namun demikian saudara, sekali lagi di dalam kesempatan Allah memberikan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk menyadarkan diri, maka kita tidak boleh jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Saudara, di dalam ayat yang ke-7 bisa katakan di sini, terpujilah Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beriari hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Perhatikan ada 3 yang membuat Tuhan sadar bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Ada 3 yang dilakukan oleh Daud di sini. Pertama, ia bersuka cita. Sekalipun mungkin jawaban doa kita belum kita dapatkan saudara, namun kita belajar bagaimana Daud menghadapi itu. Dia berkata, sebab itu hatiku bersuka cita. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, hati yang bersuka cita itu kalau kita mengenal siapa Allah kita. Allah yang tak pernah meninggalkan kita walaupun doa kita belum dijawab sampai saat ini. Tetapi kita percaya bahwa lambat atau cepat Allah pasti jawab doa kita. Allah pasti menyatakan dirinya bagi kita. Jangan pernah kita jemu-jemu untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah kita berputus asa, tetapi sebaliknya kita bersuka cita. Makanya Rasul Paulus dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Apakah Rasul Paulus pada waktu itu ada di dalam keadaan sukacita? Enggak.
Kalau Bapak Ibu Saudara lihat itu, Rasul Paulus ada di dalam penjara pada waktu dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Alkitab Bapak Ibu Saudara membangkitkan semangat kita untuk itu. Tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi, kita belajar tentang hal bagaimana Daud menghadapi persoalan. Karena Tuhan adalah kekuatan. Perhatikan di sini saya ulangi, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 ini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kenapa Bapak Saudara? Karena Daud memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya percaya di antara kita ini banyak sekali yang boleh bersaksi bagaimana Allah menolong. Tetapi apakah pada waktu Tuhan sepertinya seolah-olah berdiam, membisu dalam setiap doa kita, apakah menggugurkan semua apa yang Allah perbuat dalam kita? Tentu kita nggak fair kalau kita hanya melihat di dalam satu saja, seolah-olah Tuhan membisu dan berdiam diri saat ini tidak menjawab doa kita. Tapi coba flashback ke belakang, bagaimana cara Tuhan menolong kita. Banyak hal. Kalau orang berkata nafas hidup ini diberikan oleh Tuhan, amin untuk itu. Tetapi saya katakan saudara, jauh lebih daripada itu. Allah telah menolong kita. Baik di dalam perjalanan, di dalam pelayanan kita saudara, sungguh saya sendiri saya katakan, saya kagum akan Tuhan. Itulah sebabnya tidak boleh kita lelah, tidak boleh kita lemah, tidak boleh kita berputus asa, karena kita tahu bahwa Allah kita pasti menjawab doa kita. Tetap kita bersuka cita, tetap kita bersemangat. Memang tantangan hidup ini yang membuat kita lemah. Belum kita lihat orang-orang yang terdekat dengan kita yang membuat kita lemah. Aduh, kenapa ya? Orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita membuat kita lemah. Tetapi ingat saudara, Tuhan izinkan itu supaya kita kuat. Justru dalam kelemahanlah Allah menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Asalkan kita tetap memandang Tuhan. Itulah kekuatan kita saudara. Engkau pandang dunia, engkau akan lemah. Tetapi pandang Tuhan, engkau pasti kuat. Amin. Itulah sebabnya jangan pernah beranjak pandangan hidupmu. Fokus hidupmu kepada Dia dan Dia saja. Coba lihat bagaimana Daud itu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekalipun dia di dalam lembah kekelaman, dia tetap berseru meminta pertolongan Tuhan. Dia tetap bersuka cita. Dan yang kedua kita lihat bagaimana Daud menyatakan bahwa di Tuhan adalah kekuatannya. Dia katakan begini, hatiku percaya. Artinya bahwa Daud percaya kepada Tuhan. Percaya, percaya saja. Percaya saja, percaya pasti kita menang. Percaya. Percaya. Nah, perhatikan saudara, saya ulangi ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Nah, ada sesuatu hal yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris yang dikatakan di sini, the Lord strengthens and protect me. I trust in Him with all my heart. Perhatikan di sini ya. Ini berbicara tentang hati. Dikatakan aku percaya dengan segenap hatiku. Ya, dikatakan I trust in Him with all my heart. Aku percaya kepadanya dengan segenap hatiku. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya berkata aku hatiku percaya. Tetapi dalam terjemahan yang lain berkata segenap hati. Kita harus percaya kepada Allah dengan segenap hati. All out. Walaupun seolah-olah jalan tertutup di depan Bapak Ibu Saudara, tetapi hatiku dengan segenap hati aku percaya. Nah, ini yang disukai oleh Tuhan saudara. Hati dengan sungguh-sungguh percaya. Sekalipun itu dalam ujung tanduk, kita tetap hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
tak pergi dariku. Apa tantangan yang kita hadapi akhir-akhir ini, saudara? Yang membuat kita kecut dan tawar hati, pandang Tuhan, tetap percaya dengan segenap hati. Bukan hanya bibir yang mengatakan aku percaya, tetapi benar-benar itu segenap hati, segenap jiwa. Itulah yang disukai oleh Tuhan. Karena Allah melihat hati. Manusia melihat apa yang dilihat, ya, apa rupa, tetapi Allah melihat hati. Hatimu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya tidak bimbang, saya tidak ragu Tuhan. Harusnya ini dalam perkataan dan dalam hati kita, saudara, kita berkata, sekalipun di dalam lembah kekelaman yang kita hadapi, harus kita berkata, dengan segenap hatiku aku tetap percaya. Walaupun orang yang ada di sekitar kita berkata ini dan itu, saudara, jangan percaya kepada perkataan-perkataan manusia. Percayalah apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita. Dan ini kita harus patri dalam hati kita ini, harus kita percaya. Trust in, ya, trust in Him with all my heart. Waduh, luar biasa deh. Ya, segenap hati. Bagaimana supaya kita percaya dengan segenap hati? Harus bisa kita buktikan, saudara, bagaimana gairah hidup kita untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan selalu. Sama seperti nyanyian berkata, ya, aku mau mandi ingat kamu, aku mau makan ingat kamu. Pacar Allah jadi ingat. Harusnya itu bagian Tuhan. Dimanapun kita berada, tetap ingat akan Tuhan. Amin. Jangan pacar yang ingat anak muda. Ya, harus ingat akan Tuhan. Apapun kita perbuat, walaupun orang berkata ini ketuhanan, ya, gak apa-apa. Gak apa-apa orang mengolok kita, dikit-dikit Tuhan, kepeleset sedikit Tuhan, kepeleset kulit pisang, kita bilang, oh Tuhan, haleluya. Gak apa-apa, ya. Kita tetap percaya dengan segenap hati. Harus kita bergairah melayani Tuhan pada waktu kita memiliki iman percaya dengan segenap hati. Harus dengan sungguh-sungguh melayani dengan sungguh-sungguh, karena kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Nah, hati yang percaya ini, jangan hanya separuh-separuh aku percaya, tetapi kita mengandalkan kekuatan kita. Kita hanya mengandalkan Tuhan saja, ya. Nah, perhatikan saudara, kenapa Allah, ya, merindukan kita untuk tetap percaya kepadanya, untuk mengandalkan Dia. Karena Dia berkata di dalam Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, dan hatinya jauh dari Tuhan, ya. Di dalam kitab Yeremia berkata ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini perhatikan saudara, ini hati ini penting. Saya ulangi lagi, ya, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ini hati kita ini penting sekali. Perhatikan di dalam Mazmur tadi berkata, hatiku percaya dengan segenap hatiku. Tetapi perhatikan dalam Yeremia, hati yang jauh dari Tuhan. Artinya apa? Tuhan gak berkenan lagi. Makanya saya katakan sekali lagi saudara, hati kita ini berperan penting untuk benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan, atau kita semakin jauh hati kita kepada Tuhan? Makanya kita harus uji terus hati kita.
Kita harus uji terus hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Jangan hanya bibir yang mengatakan aku percaya, tetapi sesungguhnya hati jauh dari Tuhan. Bisa Bapak Ibu Saudara buktikan sejauh mana Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan pada waktu engkau berdoa, memeliharakan api doa di dalam rumah kita. Ya. Apakah kita tidak suka untuk berdoa? Apakah kita tidak suka untuk membaca Alkitab? Minimal dua ini Bapak Saudara yang menjadi ujian bagi kita, saudara. Kita uji hati kita. Apakah kita orang pribadi yang suka berdoa? Dan yang kedua apakah kita memiliki pribadi yang mencintai firman Tuhan? Kalau dua hal ini tidak lulus, saudara, berarti mari kita evaluasi. Berarti hati kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh saudara, yang di dalam pelayanan di dalam gereja kita, saudara, ini ada mediasinya, ada fasilitasnya. Fasilitasnya apa? Kita sekarang ini banyak berdoa di sini. Setiap doa malam, berblesko, ada doa dan puasa. Dan justru mungkin lebih banyak lagi waktu Bapak Ibu Saudara di rumah dan dimanapun. Saya katakan saudara, berdoa itu tidak harus tutup mata. Saat kita menyetir mobil pun kita bisa berdoa. Saat hatimu naik kepada Tuhan, kau suruh berdoa, saudara. Ingat akan nama Yesus. Kan ada yang gitu. Dimanapun kita berada, sambil menyetir kita sedang berdoa. Yang penting di sini sebenarnya hati kita yang terangkat kepada Tuhan. Karena saya ulangi lagi, karena hati ini sangat berperan di dalam menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Kalau tidak demikian saudara, kita akan terseret. Kita akan hanyut dengan arus pencobaan dunia ini. Tetapi hanya satu yang membuat kita kokoh, kuat dan tidak akan goyah, yaitu Dia, Tuhan Allah kita. Kita belajar bagaimana Daud. Apakah Daud itu sampai masa tuanya dia memelihara iman percaya kepada Tuhan? Dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Apakah Daud pernah mengalami kekalahan? Enggak. Apakah Daud pernah mengalami masalah persoalan? Banyak. Nah, di dalam banyak persoalan itu, kepada siapa kita andalkan? Apakah Tuhan atau kekuatan kita? Ada tiga hal yang banyak manusia andalkan. Pertama, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, dia mengandalkan kuasa kegelapan. Makanya banyak orang-orang yang pergi ke dukun. Dan inilah kekejian bagi Tuhan. Mengandalkan kekuatan aja Tuhan gak berkenan, apalagi mengandalkan kekuatan kegelapan. Dan yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Dan hanya satu-satunya Bapak Saudara yang boleh kita percaya adalah pada waktu kita mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan kita tidaklah seberapa. Jangan andalkan kehebatan dan kekuatanmu. Jangan andalkan relasimu. Engkau sedang berelasi dengan orang yang berkuasa, semuanya itu gagal. Saya pernah saksikan saudara, saya pernah itu yang memiliki hubungan relasi dengan seorang jenderal, saudara. Oh, kemana saya bangga banget. Saya ke Mabes Polri aja, sepertinya saya punya Mabes Polri, saudara. Tetapi ada masanya pensiun, selesai. Tidak ada lagi. Tuhan tidak pernah pensiun, saudara. Kalau kita memiliki hubungan dengan baik sama Tuhan, sampai masa tuamu, sampai kepada kekekalan. Manusia terbatas oleh karena pensiun, oleh karena umur. Makanya jangan berharap kepada manusia, karena dia adalah hanya hembusan nafas. Dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, manusia adalah hanya bagikan hembusan nafas. Hanya sebentar saja ada, sebentar tiada ada. Makanya kita gantungkan pengharapan dan percaya kita kepada Dia yang biasa.
Amin. Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tanpa campur tangan Allah, kehidupan akan semakin sulit dijalani. Bagi umat Allah, terkadang Allah terpaksa mengambil hal-hal yang mereka andalkan supaya mereka belajar bergantung dan berharap kepadanya. Siapakah yang selama ini kita andalkan? Jangan coba-coba andalkan apapun yang engkau anggap sesuatu hal yang hebat. Tuhan bisa ambil. Ingat, Tuhan kita itu mendeklarasikan dirinya, aku adalah Allah yang pencemburu. Makanya jangan coba-coba kita andalkan kehebatan kita, ya, engkau andalkan relasi, atau engkau andalkan anak-anak yang ada. Biasanya Tuhan ambil. Engkau andalkan suami pun, jangan, andalkan Tuhan. Makanya kalau ada kekurangan suami, jangan mendumel. Walaupun dia bernama perlindungan, tapi tidak ada jaminan untuk melindungi. Ya, suaminya namanya perlindungan. Haleluya. Kita harus andalkan Tuhan. Sebab kalau kita andalkan yang lain, saudara, pasti kita kecewa. Suatu waktu kita akan kecewa. Andalkan Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan ambil itu supaya kita bergantung kepada Dia. Karena Allah kita adalah Allah pencemburu, Allah yang tidak mau dinomor duakan. Harus Dia nomor satu, ya, dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi yang dilakukan oleh Daud adalah bersukacita, kemudian dia percaya. Dan yang ketiga di sini adalah memuji Dia. Memuji Dia. Perhatikan, saya ulangi di dalam ayat ke-7. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Dengan nyanyianku. Kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang menjadi kekuatan bagi kita, maka pujilah Dia. Nyanyikan nyanyian mazmur bagi Tuhan. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Makanya kalau kita memuji Tuhan itu jangan hanya meme, Bapak Ibu Saudara, sepertinya kurang makan. Tuhanlah kekuatan. Apa nyanyian tadi? Ya, nyanyian yang itu tadi, waduh, nyanyian kita hari ini luar biasa. Ya, saya bersukacita banget. Senang banget untuk memuji Tuhan, saudara. Makanya kalau ada, ya, jam-jam ibadah, doa-doa di tempat ini, bless you, Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita bersemangat memuji Tuhan. Karena Tuhan senang untuk dipuji, saudara, sebagai respon kita akan kasih karunia Tuhan. Nah, sejauh mana kita memahami bahwa kita adalah orang yang berhutang besar kepada Tuhan? Kalau Allah memberikan nyawanya bagi kita, menggantikan kita dari hukuman yang kekal. Kalau kita ingat akan itu, apakah pujian kita hanya biasa-biasa? Apakah kita memuji Tuhan hanya biasa-biasa saja? Tentu tidak. Nah, hal-hal ini kita harus pikirkan dan kita renungkan. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang kemudian ini? Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Karena kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan. Jadi respon kita terhadap memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu harus terekspresi. Makanya pemazmur berkata, aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Karena dia menyadari betapa besar anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kita, saudara.
sehingga kita benar-benar memuji Dia, mengeluh-elukan namanya. Daripada kita memikirkan semuanya, ya, kelemahan dan kekurangan kita. Aku gak bisa, aku gak mampu. Kita memikirkan sakit kita terus. Kenapa kita gak memikirkan kehidupan yang Allah berikan? Dia nampak dalam ekspresi kita memuji-muji Tuhan. Nah, saya melihat hari ini luar biasa. Puji-pujian. Saya lihat jemaat, waduh, luar biasa. Dan itu kita nggak boleh berhenti, saudara. Ya. Biasanya orang itu hebat memuji itu pada waktu jemaat banyak. Nah, hari ini nggak seperti itu. Kenapa? Puji-pujian kita itu bukan berasal dari luar yang mendorong kita bersemangat, tapi ada sesuatu roh Allah yang dalam kita. Dan ini kita harus pelihara. Jangan semangat kita memuji Tuhan itu karena ada hal yang di luar. Bukan karena hari ini mungkin ada sarapan pagi. Bukan. Bukan dibawa karena ada kue ulang tahun. Bukan. Bukan itu yang membuat kita bersemangat memuji Tuhan. Tetapi kita ingat kebaikan Tuhan. Layaklah kita memuji Dia. Makanya kalau seandainya ada ibadah-ibadah, ayo bersemangat. Doa malam, ayo semangat. Beliskom, ayo bersemangat. Ibadah-ibadah semacam ini. Kita berkata, aku rugi kalau saya nggak ikut untuk beribadah, untuk memuji Tuhan bersama dengan saudara-saudaraku yang seiman. Allah telah memberikan kepada kita waktu untuk bekerja, tetapi berikanlah waktu khusus untuk Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Berikan hal yang spesial, ya, untuk Tuhan dalam hidup kita. Kita izinkan Dia berkarya. Di grup PBI, ya, ada jemaat, ya, bapak-bapak yang mau share, ya, betapa bagaimana, ya, kita harus memberi waktu yang khusus spesial kepada Tuhan. Coba misalnya saudara ada seorang pembesar raja yang datang, kita harus memberikan waktu yang spesial sama dia, khusus. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Raja yang besar, Allah yang luar biasa, kenapa enggak memberikan hal yang khusus dalam hidup kita ini untuk Tuhan? Baik dalam memuji Dia, di dalam memberikan persembahan kita. Sudahkah kita pikirkan apa yang kita beri untuk Tuhan? Apa korban kita yang kita bawa kepada Tuhan? Kalau hanya biasa-biasa saja, ya, bagaimana respek kita terhadap yang Allah berikan itu bagi kita? Saya percaya, saudara, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita di saat kita dalam kesesakan, pasti kita banyak mengucap syukur. Saat kita diberkati, pasti kita akan apa? Balas kebaikannya. Kita kadang-kala kehidupan kekristenan, saudara, kita hanya menerima, terus menerima. Padahal Alkitab mengatakan bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kehidupan kekristenan kita jangan seperti sedotan, nyedot terus, tapi tidak pernah kita berpikir bagaimana aku memberi. Baik korban syukur kita lewat bibir lidah kita, saudara, maupun juga korban syukur kita di dalam harta benda kita, saudara. Kita harus memberi secara khusus untuk Tuhan. Jangan hanya biasa-biasa. Saudaraku, persembahan kita itu harus berkualitas. Berkualitas di sini saya tidak berbicara tentang jumlah, ya. Karena jumlah itu relatif. Kalau di kampung saya uang 1 juta rupiah itu besar. Tapi mungkin kalau di kota tidak terlalu besar, biasa-biasa aja.
Makanya saya katakan itu relatif. Dan ini bisa juga dibuktikan di dalam Alkitab bagaimana seorang janda yang memberikan persembahannya kepada Tuhan. Ada yang memberi yang banyak, tetapi perhatikan Tuhan Yesus mengamati siapa yang memberi. Tetapi yang dia puji bukan orang yang memberi yang banyak itu. Sebenarnya bukan soal jumlahnya itu yang dipuji oleh Tuhan, tetapi hati yang memberi itu. Hati yang bersyukur itu yang Tuhan puji. Ya namanya korban itu sakit gak? Korban itu sakit gak? Sakit. Nah, apa yang membuat Bapak Ibu Saudara memberi? Dengan berbarai itu menjadikan itu korban syukur kita kepada Tuhan. Mungkin pada waktu kita dalam keadaan sakit, kita menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Walaupun keadaan sebenarnya nggak bisa. Tapi kadang-kadang kita harus memaksakan diri, saudara. Jujur Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang juga saya capek. Tapi saya beri waktu. Gak boleh saya lengah. Tidak ada alasan bagi saya, Bapak Ibu Saudara, kecuali kalau seandainya saya udah tergeletak gak bisa lagi ngapa-ngapain. Bukankah kita sering mengatakan, ya, hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Selagi kita masih kuat, ayolah semangat untuk melayani Tuhan. Ayolah beri yang terbaik bagi Tuhan. Hidupmu yang diminta oleh Tuhan, persembahkan hidupmu dengan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Beri. Selagi kita bagus suara kita, ayo nyanyi bagi Tuhan. Selagi kita mampu memberi, berilah. Pada saatnya nanti mungkin kita nggak bisa memberi, ya nggak apa-apa. Tetapi hidup kita sudah menjadi Jangan tunggu sampai MPP dulu. Bukan masa persiapan pensiun. Itu istilah orang itu mati pada maksud saya masa pensiun, ya, persiapan pensiun. Jangan tunggu sampai di situ. Ya, kita masih laku tanda tangan kita, ayolah berdoa untuk Tuhan. Ya kan? Masih laku. Ya, masih orang hargai, hormati kita. Ayo pakai kesempatan itu untuk Tuhan. Karena saatnya nanti kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Iya. Karena kalau kita udah pensiun lagi, udah nggak bisa, orang nggak dengar. Ya kan? Paling yang mendengar kita ya anak-anak kita aja. Itu pun kalau anak-anak yang tahu diri. Kalau nggak tahu diri, bukankah banyak anak-anak yang nggak tahu diri? Iya. Tapi nggak ada anak-anak kok GBI Kota Daud harus tahu diri. Amin ya. Kalau ada orang tua, hargai, hormati mereka. Ya, dengarkan nasihat orang tua, karena nggak ada nasihat orang tua yang untuk mencelakakan anak-anaknya. Nggak ada. Tanya ke ujung kulon sana, nggak ada yang mengharapkan anaknya itu celaka, nggak ada. Ya, makanya dengarkan kata orang tua. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, bersyukur. Perhatikan, saya ulangi. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beriari hatiku. Dan dengan nyanyianku, perhatikan di sini, aku bersyukur. Aku berarti hal yang keempat, bagaimana menjadikan Allah kita menjadi kekuatan kita. Kita harus bersyukur. Bukankah kita mengatakan bersyukurlah dalam segala
hal. Karena itu yang dikehendaki. Garis bawahi di sini. Itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu. Berarti bersyukur ini Bapak Ibu Saudara adalah merupakan kesukaan Tuhan. Bersyukur di sini bukan hanya pada waktu kita ada di dalam keadaan nyaman. Dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. Saya masih ingat kesaksian Pak Pendeta Andre dulu di dalam Bleskom. Pada waktu ada sesuatu benda yang berharga dari mereka diambil orang di rumah. Sebenarnya nanti saya pikir apakah benar nggak bersyukur? Justru hambanya ini berkata, tapi puji Tuhan. Nah, ini dia. Di sini loh bedanya kita orang-orang yang menjadikan Tuhan menjadi kekuatan kita, saudara. Bukan hanya pada waktu banyak saldo di bank. Bukan hanya pada waktu semua ada dalam zona nyaman. Tetapi pada waktu ada kesesakan pun kita harus mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersyukur. Kalau istri lagi ngomel di rumah, tetap engkau berkata terima kasih Tuhan. Dan ini nggak gampang. Bersyukur itu memang mudah untuk dikatakan, tetapi melakukannya harus dilatih. Jadi kalau ada yang nggak mengenakan ya di tengah-tengah keluarga kita, berarti ini adalah kesempatan kita untuk belajar, untuk kuat dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau istri lagi ngomel, berarti kita mampu untuk bersyukur. Begitu juga sebaliknya. Kita berkata ini adalah latihan saya yang diizinkan Tuhan. Untuk boleh saya melihat Tuhan. Untuk boleh saya berlatih untuk bersyukur kepada Tuhan. Mungkin dalam saat ini engkau di dalam ujung tanduk, keuanganmu lagi bermasalah. Tapi ingat saudaraku kekasih, jangan bersyukur. Tetapi sebaliknya, engkau mengucap syukur dalam segala hal. Ada suatu kesaksian dulu waktu saya waktu anak-anak saya anak muda, saya mengikuti dulu doa malam di daerah Kelapa Gading, saudara. Ada seorang ibu yang pernah dulu itu kebakaran tokonya di daerah Senen, Pasar Senen. Ini sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Apakah ini benar-benar di dalam hatinya atau enggak ya, saya nggak tahu. Tetapi dalam kesaksiannya itu dia bilang, puji Tuhan, jemaat kekasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu aku bersyukur karena toko kami semua terbakar. Saya bilang, ini apa nggak salah? Waktu itu kan nggak ini nggak begitu paham saya tentang hal ini, saudara, mengenai bersyukur dalam segala hal ini. Tetapi dia berkata di sana, aku bersyukur kepada Tuhan Allahku karena beberapa waktu yang lalu toko kami terbakar habis di dalam api. Saya bersyukur karena seisi rumah tangga saya, keluarga saya, semua dalam keadaan selamat. Walaupun pada waktu itu ya terbakar saat larut malam. Nah, hal ini saudaraku kekasih, di dalam pengakuan ini kita melihat ini pengakuan bukan sembarangan. Terserah, saya nggak dengar dia mengatakan bahwa dia punya asuransi atau segala macam. Saya nggak tahu hal itu. Tapi setidaknya dari kesaksian itu memberkati saya sampai hari ini, tetap saya ingat kesaksian itu. Dan mari kita belajar tentang hal ini, saudara. Dalam segala hal kita harus bersyukur. Jangan lihat keadaan, melihat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.